panjang yang menyebabkan kekeringan di mana-mana membuat masyarakat memutar otak untuk mendapatkan air bersih. Salah satu caranya dengan menggali sumur baru. Tapi bagaimana jadinya kalau bukan air yang keluar, melainkan semburan gas? What? Sumur bor sedalam 125 meter di Kampung Lui Kotok, Desa Pasir Laja, Bogor, Jawa Barat, mengeluarkan air bercampur gas pada tanggal 11 Oktober lalu. Niat hati mencari sumber air saat kemarau, tapi justru malah bawa bencana dan mengharuskan warga mengungsi. Warga, ini saya udah ada di Kampung Lui Kotok, Bogor, dan di belakang saya udah terlihat sumur bor yang pada hari Kamis lalu mengeluarkan gas sekarang udah berhenti dan kondisi aktivitas warga sekitar juga udah kembali normal. Tapi lebih lengkapnya kita tanya-tanya dulu yuk. Warga harus tahu, sumur bor memang menjadi primadona untuk mencari sumber air tanah. Jangkauannya nggak hanya pada air permukaan, tapi juga sumber air yang lebih dalam. Tapi jangan juga asal ngebor tanah untuk mencari air ya warga. Galian sumur yang kedalamannya mencapai lebih dari 100 meter berpotensi menimbulkan bencana. Kemungkinan di daerah sini merupakan daerah endapan aluvium muda. Dalam arti itu terdapat endapan rawa ataupun sungai yang sisa-sisa endapan itu bisa membentuk gas. Gak heran kalau warga sekitar langsung panik karena kandungan metana pada semburan ini memiliki sifat mudah terbakar. Untungnya, semburan gas hanya berlangsung selama 20 jam saja. Karena dia itu konsentrasinya hanya sedikit, jadi ketika kemarin keluar itu dia sudah bercampur dengan udara, itu insya Allah sudah aman karena dia kadarnya kecil gitu. Enggak yang sampai meledak atau sampai menimbulkan semburan api seperti itu. Bersebelahan persis dengan sumur, terdapat rumah kos 48 pintu yang diisi 39 penghuni. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran warga sekitar, termasuk Jugiat, salah satu penghuni kos sekaligus saksi mata saat semburan gas berlangsung. Kita kira hujan, jadi pada repot semua ngangkatin pakaian gitu kan. Kalau nggak taunya ini kedengaran seperti hujan tapi airnya kok nggak ada, itu aja sih sebenarnya awalnya. Nah baru kita tahu ada kejadian seperti itu, kebocoran. Setelah mengungsi selama 2 malam, para penghuni sudah kembali ke pemukiman dan beraktivitas normal. Kejadian semburan gas ini mendapatkan protes dari warga sekitar. Banyak yang mempertanyakan perizinan sumur bor ini. Warga harus tahu, pengeboran sumur nggak boleh dilakukan sembarangan. Harus ada perhitungan, bahkan perizinan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah warga, jadi kalau penggalian sumur ini membutuhkan surat izin pemanfaatan air tanah kalau dikomersilkan. Nah untuk penggunaan pribadi cuma butuh ngikutin aturan-aturan berikut. Pertama, warga kudu paham kondisi tanah sebelum rumah dibangun. Bencana tak terduga seperti semburan gas dapat dicegah dan kualitas air pun terjamin. Nah warga, jadi kalau bikin sumur itu jaraknya minimal harus 5-7,5 meter dari saluran-saluran yang bisa mengkontaminasi seperti septic tank. Jadi biar airnya lebih jernih tuh warga. Warga juga harus memperhatikan lingkungan sekitar. Semakin padat penduduknya, semakin sulit mendapatkan air bersih dan tidak tercemar. Semakin dalam sumur digali, biaya pun juga semakin membengkak. Pompa yang dibutuhkan juga harus sesuai. Nah warga, jadi kalau pipa buat saluran sumur nih harus yang kuat, jadi tahan air biar nggak mudah retak. Warga harus tahu, eksploitasi air tanah secara berlebihan bisa menyebabkan pergeseran bebatuan dan tanahnya jadi mudah amblas. Gak heran kalau tanah Jakarta turun sebanyak 3-10 cm setiap tahunnya.